Salam Patunggilan, Bapak Ibu dan saudara, saudari dan adik-adik sekalian. Tibalah saatnya pada saat ini kita bersama-sama akan membangun ibadah keluarga. Untuk itu kita bersama-sama akan masuk di dalam saat teduh dan kita akan mengakui di dalam hati kita dengan sungguh-sungguh yang demikian. Ibadah pada saat ini bersama-sama akan kami bangun dan kami lakukan bersama-sama pula dengan membawa sebuah pengakuan kami dan percaya kami bahwa sumber segala hidup dan kehidupan kami, sumber segala berkat, bahkan sumber segala pertolongan kami adalah datangnya dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia, anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, kiranya turun menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 15, kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan bersatu hati, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat serta penebus dosa kami, bersama-sama kami datang menghadap kehadirat-Mu di dalam peribadatan berayat atau keluarga di keluarga kami masing-masing pada saat ini. Tentunya kami masih tetap boleh bersyukur dalam situasi kondisi apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Karena kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan, kami boleh merasakan perlindungan dari Tuhan. Dan kami senantiasa bersyukur kalau di hari-hari kemarin kami sudah boleh menerima penyertaan dan kekuatan dari Tuhan. Dan pada saat ini di tengah-tengah pandemi COVID, kami masih boleh bersama-sama berhimpun, bersekutu di rumah kami masing-masing untuk membangun ibadah keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas
anugerah, cinta kasih, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Namun tentunya kami juga sadar bahwa kami adalah manusia biasa. Tentunya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Kami mengakui bahwa di dalam kami menjalani kehidupan anugerah Tuhan, ternyata masih ada hal-hal yang kami lakukan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan apa yang kami lakukan juga sering menjadikan keprihatinan bagi sesama kami. Oleh karena itu sebelum kami bersama-sama melanjutkan ibadah kami serahkan seluruh kekurangan kami, seluruh pelanggaran kami, seluruh dosa dan kesalahan kami hanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami dan menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan, demikian juga kiranya juga Tuhan memampukan kami boleh melupakan dan mengampuni bagi orang lain yang bersalah kepada kami. Tentunya yang dengan demikian kami layak di hadapan Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah peribadatan ini kami juga rindu akan sapaan Tuhan. Oleh karena itu pada saatnya kami akan bersama-sama membuka, bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran sabda firman Tuhan. Oleh karena itu sebelum segala sesuatunya terjadi, kiranya Tuhan berkenan menerangi hati pikiran setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa roh gelapan yang sengaja ingin mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, juga Tuhan jauhkan dari kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan peribadatan kami di rumah kami masing-masing. Dari awal, pertengahan hingga akhir, kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada bagian kesaksian firman Tuhan yang akan saya bacakan pada saat ini, yang saya ambil dari kitab Jabur Mazmur 1, akan saya bacakan ayat 1 dan ayat yang sampai dengan ayat yang ketiga, yang demikian bunyinya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan sabda firman Tuhan pada saat ini yang boleh kita dengar bersama-sama. Tentunya yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia kita mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih kalau itu semua dilakukan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, sekali lagi kita akan tanggapi dengan kita bersama-sama akan memuji, memuliakan namanya dari Kidung Pasamuan Jawi 435, kita pujikan bait pertama dan yang ketiga. Bapa
Ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, untuk nats yang akan kita gumuli pada saat ini akan saya baca ulang ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, tentunya setiap kita dalam menjalani kehidupan ini pasti ada sebuah harapan, ada sebuah cita-cita. Terlebih pada saat kita masih belum dewasa biasanya atau masih sekolah, kita sering ditanya oleh guru, apa yang menjadi cita-citamu? Sering kita atau anak-anak akan menjawab, saya punya cita-cita nanti kalau sudah besar saya bisa berhasil dalam segala hal. Ada yang mereka katakan, saya akan berupaya untuk membahagiakan orang tua. Saya juga mempunyai cita-cita agar supaya hidup saya nanti akan bermanfaat, berguna bagi keluarga, orang tua, bangsa dan negara, dan juga bagi gereja. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tentunya banyak harapan yang kita cita-citakan di dalam kehidupan ini, dan semua orang kami percaya bahwa setiap harapan seseorang pasti harapan yang baik-baik, harapan yang sukses-sukses. Sehingga dalam gereja pun juga ada yang namanya teologi sukses. Kalau masuk gerejaku nanti akan sukses, segala sesuatunya akan berhasil, dan sebagainya dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mungkin kita juga sering mendengar di dalam tayangan televisi, mungkin atlet atau mungkin peserta pencari bakat dan sebagainya, ketika ditanya motivasinya juga dia ingin mendapatkan sebuah keberhasilan. Dia ingin untuk ketika nanti berhasil, dia akan membahagiakan orang tua, keluarga, dan sesama. Itulah Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan yang sering kita terima dan kita dengar tentang ungkapan seseorang, bagaimana mereka bisa menjadi berhasil. Dan tentunya ketika seseorang mempunyai satu cita-cita, mempunyai satu pengharapan yang besar dalam kehidupan, pastilah mereka akan berupaya, akan berusaha sekuat tenaga. Pasti akan dilakukan agar semuanya itu bisa memperoleh satu keberhasilan. Kalau seseorang atau murid ingin saatnya nanti akan kepingin jadi dokter, mereka harus belajar dengan giat, mereka harus tekun, dan sebagainya. Mungkin ketika kalau seperti Mas Abimanyu ini, bapaknya pendeta, mungkin ingin membahagiakan orang tua, saya tak jadi pendeta, saya sekolah teologi dan sebagainya. Dan itu pasti dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan begitu giat, agar supaya apa yang dilakukan itu akan membuahkan sebuah hasil, menjadi sukses. Namun Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, pada saat sekarang ini di era yang serba modern ini, sering kita mendapatkan WA dari seseorang ketika anak kecil ditanyakan oleh orang tuanya, ditanyakan oleh gurunya, apa cita-citamu nanti? Ternyata anak itu menjawab dengan, saya punya cita-cita nanti, saya tidak kepingin jadi dokter, tidak kepingin jadi apa, tapi saya kepingin seperti HP. Saya kepingin jadi HP. Kenapa? Karena setiap hari, pagi, siang, malam, terus senantiasa dipegang oleh mama saya.
Mau tidur saya juga berada di samping mama saya. Bangun tidur saya dilihat, dipegang oleh mama saya. Sehingga tidak terlepas dari kasih sayang orang tua. Nah ini luar biasa. Tapi tentunya tidak demikianlah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dengan berusaha yang semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya agar supaya apa yang diharapkan bisa tercapai. Namun yang sering terjadi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kadangkala kita terlalu asik. Kadangkala kita terlalu fokus, berusaha dengan kekuatan sendiri. Karena apa? Karena sering kita mempunyai satu pemahaman bahwa saya ini mampu, saya terampil, saya andal dalam segala hal yang kita kerjakan. Sehingga dengan demikian sering akan mempunyai satu akibat kita kemudian lupa pada Tuhan. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri, keahliannya sendiri, kadang-kadang lupa akan campur tangan Tuhan. Lupa akan penyertaan Tuhan dalam usaha itu. Sehingga kalau kita mengalami satu kegagalan, biasanya kegagalan, kita akan terjerembab di dalam sebuah keputusasaan. Kita akan terjerembab dalam keputusasaan yang pada akhirnya nanti akan menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan kok tidak menolong saya? Kenapa sih Tuhan saya sudah begini kok pada akhirnya saya jatuh dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita telah dijelaskan bagaimana kunci untuk mendapatkan sebuah keberhasilan. Sudah ribuan tahun yang lalu pemazmur ini telah mengungkapkan pengakuannya, telah merasakan betapa Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa menolong. Pemazmur telah mengakui bahwa kunci untuk keberhasilan ini tentu bukan kekuatannya sendiri, bukan kemampuannya sendiri, tetapi kunci daripada keberhasilan itu ialah merenungkan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini kunci keberhasilan yang diungkapkan oleh pemazmur pada saat ini, yaitu kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan, itulah kunci sebuah keberhasilan. Kunci sebuah kesuksesan adalah firman Tuhan. Ketika kita benar-benar meletakkan segala usaha dan upaya kita ke dalam tangan kuasa Tuhan, tetap akan membuahkan sebuah keberhasilan. Ketika kita benar-benar meletakkan segala sesuatu dan mengandalkan Dia, serta melakukan kehendaknya, kita yakini bahwa Dia sendiri yang akan membuat kita mendapatkan sebuah keberhasilan dan kesuksesan. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menjadikan kesukaan bagi kita. Dan kita tak berhenti merenungkannya siang dan malam. Terlebih lagi melakukan firman itu di dalam setiap aspek kehidupan kita dari hari
ke hari. Biarlah firman Tuhan itu akan menjadi sahabat yang sejati bagi kita di dalam kita menapaki kehidupan anugerah Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih-lebih pada saat ini kita menyadari bahwa terjadi sebuah krisis karena pandemi COVID-19. Sehingga kita saat ini tidak bisa seperti pada saat-saat kondisi normal. Kita tidak bisa melakukan peribadatan persekutuan yang bersama-sama seperti pada saat itu. Kita harus melakukan persekutuan di rumah kita masing-masing. Bagaimana dengan kesulitan ekonomi dan sebagainya sebagai saat ini. Oleh karena itu tentunya yang menjadikan kita kuat, menjadikan kita sukses, menjadikan kita berhasil untuk mengatasi segala sesuatunya ini, pemazmur telah memberikan satu kunci, yaitu Taurat Tuhan, yaitu merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Itulah Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, kunci keberhasilan ada di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, juga Tuhan memperlengkapi kita, sehingga kita dimampukan untuk melakukan tugas panggilan itu dengan baik. Sehingga kita juga dimampukan untuk menjalani kehidupan yang sulit saat ini, sehingga kita bisa melewatinya dengan baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini kembali kita akan tanggapi, kita akan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 364. Kita pujikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Berserah kepada Yesus, tubuh
Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pada saatnya kita bersama-sama akan memanjatkan syafaat-syafaat kita. Oleh karena itu kembali kita bersama-sama bersatu hati, kita bersama-sama datang menghadap kehadirat Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana di tengah-tengah kerinduan kami akan sabda firman Tuhan. Melalui cinta kasih-Mu saat ini kami boleh bersama-sama mendengar sapaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami, mengajarkan kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk senantiasa merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Karena itulah ya Tuhan yang menjadikan kunci daripada keberhasilan dan kesuksesan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di tengah-tengah sukacita yang boleh kami rasakan, kami terima pada saat ini, tentunya kami juga teringat akan saudara-saudara kami, khususnya warga jemaat-Mu yang pada saat ini sedang sakit. Tuhan, kami tahu Ibu Estu, kami tahu Ibu Lisratna, kami tahu Bapak Wijayanto, dan yang lain-lain Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan sepenuhnya saudara-saudara kami yang pada saat ini merindukan pertolongan dan belas kasih Tuhan untuk sembuh. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan nampiri mereka satu persatu, bahkan melalui tangan kasih kuasa Tuhan, Tuhan jamah mereka. Sehingga mereka boleh menerima jaman kasih-Mu dan boleh menerima pemulihan, kekuatan, bahkan kesembuhan dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga yang dengan setia melayani, merawat, menungguinya. Kiranya juga Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin dirawat di rumah sakit. Juga Tuhan nampiri mereka, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, warga jemaat-Mu yang sudah di Yosua. Kiranya juga Tuhan berikan kekuatan, jauhkan dari sakit penyakit. Tuhan berkati setiap kehidupan mereka semua. Biarlah dalam menapaki kehidupan anugerah Tuhan walaupun di usia sudah sepuh, namun mampu dijalaninya dengan penuh kekuatan, kesehatan, semangat, dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi anak-anak jemaat-Mu yang masih berada di bangku pendidikan. Kiranya juga Tuhan berkati anak-anak kami. Tuhan tutup bungkus rapat dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh mengalami sehat karena Tuhan. Demikian juga anak-anak kami Tuhan, kiranya juga Tuhan anugerahkan roh kepandaian, kecerdasan, roh hikmat dari surga, sehingga anak-anak kami kelak akan dimampukan untuk mewujudkan apa yang telah dicita-citakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi orang tua, kiranya juga Tuhan berkati akan kebutuhan anak-anak kami, baik sarana maupun prasarana, Tuhan sendiri yang akan mencukupkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi para pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, GKJ Jemaat Jombang. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta beserta keluarga, penatua diaken beserta keluarga, komisi, pokja, pendamping, terlebih song leader, organis, multimedia, dan siapapun yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kehidupan mereka semua. Jauhkan mereka semua dari segala godaan, cobaan, sakit, penyakit, dan marabaya apapun. Mampukan dan perlengkapi mereka semua sehingga mampu mengungkapkan dan mampu melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu, GKJW di seluruh Jawa Timur, juga gereja-Mu dimanapun berada.
kiranya Tuhan tetap senantiasa akan memberkati, melindunginya, sehingga mampu untuk mengabarkan Injil-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan akan semakin dimasyhurkan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan jauhkan dari mara bahaya bencana. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa, mulai dari Bapak Presiden sampai ke tingkat daerah, sampai di mana kami tempatkan, di mana kami tinggal, kiranya juga Tuhan tetap akan memberkatinya. Tuhan akan memberikan roh hikmat, kebijaksanaan, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas itu dengan baik demi terwujudnya damai dan sejahtera Tuhan di dalam bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi tenaga kesehatan, kami berdoa bagi TNI Polri, kami berdoa bagi relawan yang berada di garda depan untuk menangani COVID-19. Kiranya juga Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, sehingga semakin hari semakin banyak yang disembuhkan oleh tangan-tangan mereka yang sudah Tuhan berkati itu. Terima kasih Tuhan, demikian juga vaksinasi yang sudah diterima, baik yang pertama maupun yang kedua, kiranya Tuhan berkati. Itulah sebagai saran Tuhan untuk membentuk antibodi kami yang luar biasa kuat, sehingga mampu untuk mengatasi segala sakit penyakit yang akan ingin masuk di dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan saudara-saudara kami, warga jemaat-Mu, secara pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, hanya di dalam belas kasih pertolongan dan pemeliharaan tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan berkat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan mereka. Tuhan senantiasa menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit dan mara bahaya apapun. Terima kasih Tuhan, ketika kami akan mengakhiri persekutuan kami pada saat ini, tentunya kami akan melanjutkan aktivitas kami, kegiatan kami. Kiranya juga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Inilah kami Tuhan, inilah seru permohonan dan syukur kami Tuhan. Semuanya kami aturkan kehadirat-Mu hanya di dalam satu nama yang kudus, nama di atas segala nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat serta penebus dosa kami, yang sudah berkenan mengajarkan kepada kami semua untuk berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri peribadatan kita bersama-sama akan angkat satu pujian, dan jemaat Bapak Ibu kami ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 445, kita pujikan bait yang pertama saja. Dia berlindungan
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan arahkan hati dan pikiran kita akan keberadaan Tuhan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Bersama-sama kita akan memohon berkat daripadanya. Inilah Tuhan, ibadah yang boleh kami bangun bersama pada saat ini. Dan untuk selanjutnya di dalam kami menjalani kehidupan anugerah Tuhan, sungguh kami senantiasa rindu dan memohon kepadamu, kiranya kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya turun menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.